Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah dengan anggota kelompok 1. Kansa Azizah, 2. Deva Aurelian Sapsa. Jurnal yang pertama berjudul Fraudulent Financial Statement at Syariah Banks. Publisher Accounting Analysis Journal. Tahun terbit 2019, volume 8, halaman 198 sampai 206, ISSN nomor 2502 sampai 6216. Penulis Neni Uciati dan Hasan Muhibat dan reviewer Kansa Aziza. Tujuan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu untuk menganalisis determinan kecurangan laporan keuangan dalam perspektif teori Crown-Schwartz Pentagon pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metodologi penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan rancangan pengujian hipotesis pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, pergantian direktur, dan seringnya jumlah COE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa stabilitas keuangan, target keuangan, dan pemantauan yang efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kelebihan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu bahasa yang digunakan jelas dan dapat dipahami, serta penulis menjelaskan hasil penelitiannya dengan sangat rinci. Kekurangan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu adanya kondisi tekanan pada unsur teori Pentagon penipuan gagak yang belum diteliti, penambahan objek penelitian dari beberapa negara yang berbeda, serta memperpanjang periode pengamatan juga disarankan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan syariah ANCA, perubahan direktur, dan jumlah yang sering. Gambar COE berpengaruh positif dan signifikan. Stabilitas keuangan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara target keuangan dan pemantauan yang efektif tidak memiliki signifikan pada penipuan keuangan pernyataan. Bank Syariah disarankan untuk tidak membuat perubahan yang sering terjadi pada komposisi Dewan Direksi untuk meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pencarian ulang ini belum sepenuhnya memeriksa kondisi tekanan yang mempengaruhi terjadinya penipuan. Penelitian ini mengukur keuangan penipuan pernyataan dengan proksi DLLP yang kami rujuk dari Mersni dan Othman 2016. Jadi proksi lain sangat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Judul jurnal adalah The Bibliometric Analysis of Islamic Banking and Finance. Jurnal dipublis oleh Emerald Publishing Limited dan jurnal terbit pada tahun 2020. Volume jurnal yaitu 11 dan nomor 10. Nomor DOI 10.1108/JIABR 08/2020 0235. Penulis jurnal adalah Paolo Pietro Biancon, Burhan Saiti, Denisa Petrisian, dan Federico. Reviewer Deva Aurelian Sapsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analis bibliometrik dari semua publikasi di Scopus relatif terhadap IBF. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Metode penyaringan dilakukan pada Mei 2020 di latar depan untuk penelitian yang tepat dan selengkap mungkin, mencari semua referensi untuk keuangan Islam atau Bank Islam di semua bidang Scopus, dan 7.662 kontribusi ilmiah ditemukan. Untuk pemilihan hasil, kriteria inklusi digunakan. Karena itu, hasil termasuk kerangka waktu untuk publikasi antara tahun 1980 dan 2020. Namun, untuk tujuan analisis, kami membatasi kumpulan data kami antara 1990 sampai dengan 2020. Hasil penelitian studi ini sampai pada kesimpulan berikut. Yang pertama, menjadi kekuatan pasar, perbankan memperkuat dampak negatif regulasi permodalan atas asumsi resiko perbankan. Yang kedua, efek negatif pembatasan aset terhadap stabilitas menurun ketika bank menggunakan lebih banyak kekuatan pasar. Namun tidak ada bukti konklusif itu perilaku bersaing mereka mengkondisikan dampak negatif dari pengawasan-pengawasan terhadap bank mengambil resiko. Kelebihan dari penelitian ini adalah gambar dan tabel yang disertakan sangat lengkap, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian tersebut. Kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa literatur tentang keuangan Islam berfokus pada perbankan, suku bunga, perbandingan dengan bank dan portofolio tradisional, analisis tata kelola, dan kontrol struktur. Dalam jurnal yang dipertimbangkan dalam makalah ini, sesuai dengan kriteria, dijelaskan dalam metodologi dari mana sampai artikel yang dipilih berasal, dapat menyimpulkan bahwa etika keuangan dan bank ditempatkan di tempat kedua. Etika adalah lembaga perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, pembangunan berkelanjutan dan etika dalam perbankan Islam merupakan faktor pembeda lainnya dibandingkan dengan rekan konvensionalnya. Bank syariah masih berkonsentrasi pada hukum syariah ketika etika menjadi prioritas utama karena salah satu dari 3 rukun Islam adalah ditakdirkan untuk mengubah sistem perbankan Islam menjadi perbankan yang benar-benar sukses secara universal system.